Kalian, gimana kabar kalian pada hari ini? Senin 27 September 2021, kalian ngumpul lagi sama saya William Martanto di IG Live Pan Sekuritas Pans Reaction, di mana kita seperti biasanya akan bahas market ya pada sesi 1 dan sentimennya kalau ada gitu ya, mendasari pergerakan pada sesi 1 ini. Lalu sesi 2-nya tuh perkiraannya gimana menurut view-nya saya, sesuai dengan tema kita trading strategi, berarti kita akan lebih banyak ke analisa teknikal. Dan untuk teman-teman yang saya mau tanyakan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Kita akan bahas sama-sama pada pukul 12:30 siang nanti. Oke. Saya lagi baca-baca beberapa report sih, jadi beberapa sentimen marketnya yang diperkirakan akan mendorong penguatan, katanya nih kalau dari tim riset. Perkembangan positif dari kasus Evergrande, saya sih jujur nggak terlalu ngikutin, soalnya menurut saya ya itu kan cuma satu perusahaan di China dan ada masalah terus diberitakan, apakah langsung harus ada urusannya dengan IHSG? Menurut saya nggak ada gitu. Jadi saya juga sambil update gitu, kali aja yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Lalu harga komoditas naik, iya bener sih ya, harga komoditas coal naik, bentar lagi udah $200 nih, udah 191 udah kontrak Oktobernya. Oil naik, terus timah naik juga, pantesan hari ini banyak banget saham ini ya, tambang ya naik harganya. Terus indeks VIX turun juga, itu katanya indeks kepanikannya Amerika tuh, kalau lagi naiknya tinggi-tingginya itu biasanya nggak bagus untuk bursa Amerika. IDR kita naik 0,11%, itu data per Jumat kemarin sih ya, jadi mungkin ada perubahan dikit-dikit. CPO ya turun dikit 0,22%, tapi overall CPO masih di atas 4.000. Ya udah kita langsung lihat dari marketnya aja deh. Ya, jadi IHSG seri 1 ini turun ya 23,2 poin atau 0,37%. Ditutup di level 6121,61. 612161, cakep amat angkanya. Nilai transaksi 6,1 triliun, dan tadi pagi IHSG sempat naik sebentar ke 6163. Ya nggak biasa ngomong banyak sih saya kalau kayak begini, ya berarti jelas banget resisten 6172-nya nggak bisa lewat lagi. Terus gimana? Ya sideways lagi, nggak karena resisten gagal langsung tembus turun gitu kan. Maksudnya langsung jadi downtrend, nggak juga. Di sini kalau kita lihat dari sisi indeks sektoral, transportation mimpin lagi. Ya, yang itu saya udah nggak usah bingung lah, pasti sahamnya ASA sih kalau ada indeks transport. Bukan transport sih tulisnya kalau di sini, IDX Trans. Tadi ya saya kira grup Trans, ternyata transportation. Dari sini ada ASA, lalu ada Putra Raja Wali. Oh ya, Pura Auto Rejection. Warrantnya juga naik 100% ya. Jadi ya dari indeks ini sangat memimpin dari IDX Trans. Lalu indeks kedua yang menguat itu IDX Siklus. Lalu industri, energi, dan sisanya IDX V30, saya nggak tahu apa bedanya sama IDX 30 ya. Dan yang menurun IDX infrastruktur, lalu IDX apalagi itu. Ada health, finance, non-siklus juga ada, tekno juga ada ya. Intinya sih yang naik dikit dipimpinnya sama transportation, sisanya turun. Tapi kalau transportation nih ya karena rata masih diangkat sama saham ASA ya kita nggak bisa ngomong banyak. Basically kalau ibaratnya gini, kalau ASA drop juga drop indeks ini kan, kayak saham ASI di indeks industri gitu. Jadi dari indeks sektoral saya kira nggak banyak saya bahas. Saya tadi penasaran dari 6,1 T ini ketahuan nggak sektor apa yang mimpin. Jadi kita langsung aja ke net buy net sell foreign dan ini ya frekuensi plus value-nya. Asing mencatatkan net buy sebesar 121,195 miliar. Masih net buy loh, turun-turun gini. Dimana net buy-nya itu dipimpin oleh BBRI tertinggi nih net buy-nya, lalu BBCA, ONTR, Bukalapak, dan Telkom. Tapi dari 5 saham yang disebutkan net buy asing ini, ONTR doang yang naik
3,62%, sisanya ngedrop. Tapi kalau yang di distribusi atau yang di net sell asing itu ada Adro, UNVR, lalu BMRI, MNCN, dan Link. Ya saham Link sampai auto reject bawah ya, 6,36%. Yang naik cuma Adro. Dari IDX, dan ini dari IDX Energi. Ya gitulah. Tapi kalau kita bilang nggak ngaruh sama net sell asing, ngaruh sih. Karena highest-nya tadi kan 1560, sekarang 1520. So, ada urusannya di sini, peran foreign-nya. UNTR yang paling mantap ya. Kalau yang masih ingat dulu di daily technical kita, saya bilang UNTR itu triple bottom. Jadi, ya biarpun dia nggak langsung ngasih lihat hasil, nggak kayak teori-teori triple bottom di buku, tapi jelas gitu dia naik. Untuk UNTR kalau yang pernah beli, saya update sedikit, targetnya udah mau nyampe di 23.000. Kalau lanjut ya 24, mudah-mudahan. Kalau enggak ya udah dekat-dekat 23 boleh jualan. Yang jelas nggak rekomen beli sekarang ya, nyangkut ntar. Terus dari sisi value yang paling besar nilai perdagangannya ada BBRI. Masih ya, BBRI juga. Nih sedikit mengingatkan efek itu right isunya udah selesai, jadi udah balik lagi ke tren yang normalnya gitu. Jadi BBRI setelah bebas dari sentimen right issue, dia akan menjadi saham big banks yang paling ketinggalan. Lalu ada Arto juga, lalu ada Care ini turun 1,4%, dan Agro 0,77% naik. Pegas masih lanjut naik ya, 3,11%. Buat yang udah punya, yang dari rekomendasi awal-awal udah tinggal panen sih. Kalau yang belum, saya nggak berani rekomen ya. Bukan nggak berani sih, lebih tepatnya nggak tega ngajak orang beli di atas. Kalau beli bawah berani, pasti galak banget, saya tuh udah biasa. Nah untuk saham yang ramai ditransaksikan ada saham Pura, itu yang naik 30%. Nggak reject ya, tadi highest-nya 67, ini last-nya 65. Saya nggak tahu ada sentimen apaan. Lalu PKPK, truk dari hijau turun. Terus Roda sama BBRI lagi. Oke, BBRI itu udah mulai jadi primadona ya. Frekuensi masuk, value masuk, foreign masuk. Ini udah enak dilihat, ini kok kayak gini buat watchlist udah bagus banget. Nah sentimennya apa? Kalau kita lihat tadi yang saya bacain kan, kalau lihat dari sisi dari tim research, ya, kalau saya kan ke teknikal, karena saya kalau bicara teknikal kalian udah tahu saya bakal ngomong apa lah, kan nggak berubah-berubah dari bulan lalu kan. Nah, jadi saya nyari tahu nih, kira-kira ada yang perlu saya perhatiin lagi nggak. Menariknya sih, kalau dari sini kelihatan karena adanya perkembangan kasus Evergrande yang mungkin sebenarnya nggak akan sistemik ya ke bursa-bursa dunia juga. Bahkan banyak yang samain sama Lehman Brothers kan, beda soalnya ini urusannya. Ya, terus masih ada apalagi tapering off juga dan lain-lain, dan hari ini harga komoditas pada naik. Cuman kalau yang baru beli sekarang ya sering sih kena cuci piring tuh biasa, karena sudah telat gitu loh. Kalau baru beli setelah nunggu data, itu kalau di market kita sering banget telat. Bursa Jepangnya segala naik, saya kira nggak ada sentimen khusus lah, ini cuma faktor teknikal aja. Dan sepertinya saya perlu reminder lagi bahwa IHSG masih bergerak di area 6.000 sebagai support dan 6.172 sebagai resisten. Cuma emang 6.172 belakangannya agak lebih susah dihampirin ya. Tadi highest-nya 6163 turun lagi. Kemarin juga 6160-an turun lagi. Tapi intinya masih konsolidasi. Mau dikasih sentimen apapun di IHSG ada tren tersendiri. Dan katalis positifnya adalah net buy asing. Tiba-tiba saya jadi foreign flow, tapi nggak apa-apa sih. Memang intinya kita tahu bahwa foreignnya tuh banyak di saham-saham yang di caps dan bisa membantu gitu ya, supaya kita nggak terlalu panik. Katanya kan biasanya asing tahu duluan. Ya kita lihat aja, kalau emang tahu duluan berarti net buy mulu, ada something good di market kita harusnya gitu kan. Tapi intinya sih kalau menurut saya dari technical nggak bahaya kok IHSG-nya. Jadi nggak usah terlalu gimana ya, maksain dengan sentimen. Kalau ada sentimen A maka nyambung ke IHSG. Kayak waktu saya ditanyain sama siapa gitu, Evergrande bikin IHSG turun nggak? Saya bilang kalau Evergrande listing di IHSG iya turun nanti.
Tapi itu pun market cap dia berapa saya bilang. Karena nggak bisa lah disambung-sambungin kalau nggak ada sambungannya di China sama di Indonesia. Mungkin jeleknya di bursa China tapi di Indonesia nggak kena. Kayak UNVR Indonesia aja gitu kan. Oke, jadi dengan kondisi demikian, menurut saya sih HSG ya kecenderungannya masih menguat karena pergerakannya masih higher low. Areanya konsolidasi, tapi perkiraan saya untuk sesi 2 nanti tutupnya melemah tipis. Ya kayak sekarang melemahnya kan 23 poin ya, mungkin masih sekitaran 20-an poin ini. Nanti baru akan menguat kembali. Mudah-mudahan sih bertahan di atas 6100 ya, biar lebih enak dilihat aja dari sisi chartnya. Gitu. Kalau kalian lihat banyak saham-saham terliner yang naik, pilihannya kalau mau ikut dan memang bisa ikut silahkan. Kalau nggak bisa, akum-akum aja di saham-saham yang first liner dan second liner. Kenapa? Karena kita udah mau window dressing. Ya, jadi kalau kalian ngikutin yang third liner, takutnya pas window dressing gantian sama yang second liner dan first liner. Ya kalau first liner memang biasanya dari sisi upside nggak gede-gede amat sih, tapi nggak ada salahnya kalau memang kita bisa ngikutin semua momentum kan, berapa persen pun selama profit kan tetap aja bertumbuh equity-nya gitu. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya bahas ya, nggak terlalu banyak, nggak nemu apa yang menarik gitu loh dari market saat ini. Jadi ya paling sarannya lebih banyak sabar-sabar dikit lah ya, karena ya seperti yang kita tahu dari Januari sampai sekarang kan marketnya gitu terus. Ya kalau yang bertransaksi di saham-saham LQ45 mungkin bete ya. Tapi kalau yang punya sentimen tersendiri mungkin akan ada beda. Jadi tergantung kalian mau ikut momentumnya yang di mana. Gitu. Jadi prediksi saya 2 udah ya. Oke, kita mulai jawab pertanyaan. Untuk keras apakah emiten dapat efek window dressing? Tinggal dicek aja dari historinya apakah keras tiap window dressing akan naik atau tidak. Coba kita buka ya. Window dressing itu kan biasanya 1 bulan setelah kuartalan. Jadi kalau sekarang September, kalau siklusnya berjalan harusnya kan tiap Oktober naik. Nah kita cek aja. 2020 Oktober, iya naik. 2019-nya Oktobernya enggak. Lalu di 2018 bulan Oktober ya dia juga ada naik. Sampai Desember malah, ya overall sih kena ya. Kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, setiap bulan Oktober ke November, keras itu memang akan mengalami penguatan. Ya perlu kalian ingat bahwa tren itu nggak bisa dijadwalin, tapi setidaknya kita bisa dari history, ya kurang lebih ada penguatan di akhir tahun untuk saham tersebut. Jadi jawabannya ya. Rekomendasi untuk saham ASA, ILS dan ADI. TP-nya di berapa? Oke. ASA balik ke 3750 atau mendekati mestinya bisa. Cuman waspadain dari sisi volume ya, itu makin dikit. Ya. Jadi kalau kita volume itu dari 16 September itu turun terus sampai hari ini, walaupun hari ini naik. Tapi memang baru saja 1 sih. Ya cuma intinya sih cenderung volume hariannya itu menurun. Berarti daya belinya juga agak melemah. Jenuh beli gitu. Hati-hati aja untuk ASA. Kalau mau take profit ya mulai dari 3.600 sampai dengan 3.750 sudah boleh mulai melakukan penjualan. Selanjutnya ILS. Ini saham gocap bisa kayak gini ya. Oke. ILS TPD berapa? Kita ambil highest-nya aja 2 hari yang lalu di 258 untuk TP-nya. Lalu ADI masih panjang ya jalannya nih. Kalau kita cari titik pantulan untuk resisten itu ada di 1045. 1045 dan 1035 deh. Itu supply zone jatuhnya. Jadi ya itu targetnya untuk ADI. TP-nya. Lagi main game apa? Mana bisa main game? Gamenya di running thread saya. Untuk Indi apakah bisa masuk lagi? Tadi sudah TP di 1600. Bisa. Dia emang kena resisten tadi di 1540. False break kan berarti kan 1600-an terus turun lagi. Ya kalau mau ambil lagi bisa. Koreksi ngambil lebih tepat lah daripada ngambil di atas. View dan trennya untuk emiten truk dan BTPS. View emiten saya nggak tahu nih, paling view sahamnya doang ya. Kalau untuk truk, udah biasa dia kayak gini.
Waktu 26 Agustus naik, besoknya merah dalam. Terus 1 September naik, besoknya ARB. Terus kapan lagi nih? 21 September naik, besoknya ARB juga. Hari ini turun ya, nggak sampai ARB sih untungnya. Cuman kondisi-kondisi kayak begini saham truk udah biasa. Ukur aja supportnya dari berapa. Ini kelihatan banget nih kalau dari volume profile dia bikin support di 164. Jadi kalau baru mau entry, better tunggu situ, atau kalau mau averaging, anggapnya saya asumsikan ada yang punya posisi di atas, kalian bisa perhatiin di 164. Next untuk BTPS. BTPS juga koreksi sehat, masih ada peluang untuk menguat selama masih bertahan di atas 3250. Tapi kalau dari indikator saya kira ini, dari indikator teknikalnya saya kira ini jenuh beli ya. Ya perhatiannya 3250. Lanjut PPGL ya, punya posisi 97, mau nambah muatan. Mendingan dilakukannya di harga-harga sekarang aja kalau gitu. Soalnya ini dia ada resisten kan persis di highest tadi 115. Kalau udah breakout, takutnya larinya lebih enteng, malah averaging up-nya kelewat tinggi. Tapi kalau mau ya di harga sekitaran sini lah, 114 sampai 110 itu lebih disarankan. Baiknya range berapa? Ya tadi saya jawab 110 sampai dengan 114. Saya asumsikan sih mesti ada penurunan dikit ya, karena kan marketnya lagi melemah. TP terdekatnya ada gap ini di 125. Ya 125 lah jadi target untuk PPGL. Ini yang akselerasi bukannya, saya lupa. Belakangan saham akselerasi banyak menarik sih. VCR ya kan. Oke. Agro TP berapa, hold atau sell, berarti udah punya posisi. Oke, agro ini ada pattern yang bagus, yaitu symmetrical triangle, bullish pattern, dia sedang menguji resisten pada 2650, so silakan di hold, nggak apa-apa. Karena tembus dari sini kan konfirmasi pattern bisa lanjut secara teknikal gitu ya. Lanjut saham ikan, bisa di hold atau enggak? Untuk tren naik, tapi sekarang agak sepi. Menurut saya mau di hold gak apa-apa, tapi kalau sampai harus dilepas, kondisinya adalah kalau dia turun di bawah 100. Jadi untuk sekarang masih bisa. Lalu PTBA ya, mau masuk udah ketinggalan atau belum? Coba kita lihat. Tinggal atau belum? Sedikit ketinggalan sih. Tapi berhubung dia mau turun dulu, bukan berarti nggak bisa ngambil kesempatan, bisa nih. Perhatikan di 2420, bisa mulai cicil beli di area tersebut sampai pada agak jauh tapi ya 2350. Jadi 2420 sampai dengan 2350 bisa jadi area untuk beli pada PTBA ini. Menurut saya harus ada pullback dikit-dikit sih. Ini kan terketahan resisten dalam 2 hari terakhir di 2510 ya. Jadi kalau ada pullback itu bisa dimanfaatkan untuk belanja. Lanjut MLPL, apakah masih aman di hold? Masih. Selama jangan turun di bawah 530 aja. Soalnya turun di bawah 530 itu konfirmasi pola rising wedge. Rising wedge itu apa ya? Intinya bearish pattern. Kayak segitiga yang ke atas gitu lah. Makin ngelancip ke atas dan drop biasanya. Lalu boleh minta view W2 yang saham apa? Banyak kan yang W2 kan. Ntar kita lanjut. ASA supportnya di berapa? ASA supportnya itu di 3200. Ya seperti yang tadi saya bahas, ini sih menurut saya agak rawan karena volumenya makin tipis. Tapi ya perhatiin aja 3200 bertahan atau enggak. Siapa tahu kan cuma ngusir orang doang, di markdown sengaja ntar naik lagi gitu kan. Truk tadi udah juga. Mohon view untuk Cepin. View-nya untuk Cepin mirip saham Koal sekarang kalau secara dari trennya. Sideways-nya lama, tapi bukan berarti jelek. Kenapa? Karena kalau sideways itu yang penting ukur batas bawahnya aja kan.
Dan untuk batas bawahnya CP ada di 6025. Jadi ya selama masih di atas 6025, buy and hold nggak masalah. Ya, kalau ada kesempatan mau averaging juga nggak masalah, bisa dilakukan. Perhatiin aja resistennya pada 7350, itu jadi targetnya kita. Secara teknikal CP berpotensi ke sana. Support resisten BBKP. BBKP, wah ini barang patah tren ini. Ini berpotensi untuk kembali ke area awal dia sebelum penguatan di 396. Jadi itu supportnya. Dan resistennya BBKP ada di 505. Dulu BBKP ada sentimen apa ya naik kayak gini ya? Demen gitu saya lihatnya chart tinggi-tinggi terus diturunin. Tapi mau balik ke area awal itu yang paling gak enak sih. Lalu MDKA TPD berapa? 2.900 sampai dengan 3.000. By the way MDKA ngikut banget sama chartnya gold ya. Kalau udah ketemu resistennya di berapa tuh sama persis. Jadi untuk sekarang sih MDKA ngarahnya lebih pada pelemahan. Supportnya itu bisa perhatikan pada 2540. Lanjut lagi. Kalau Bima sama Oils, CL atau entry lebih baiknya? CL atau entry berarti udah posisi kan? Dan Oils lagi naik, jadi CL-nya di mana? Ya saya coba cek support resisten aja deh. Bingung juga pertanyaannya. Oils support 178, resisten 224 sampai dengan 230. Lalu apa? Bima. Oh itu Bima, sorry. Bima tadi support 173, resisten 230. Lalu Oils. Nah oke, ini Oils yang ya mungkin pertanyaannya CL atau enggak ya itu di Oils. Kenapa saya bilang CL? Hari ini turun volumenya lebih tinggi dari Jumat kemarin. Berarti masih banyak yang distribusi. Oke, jadi untuk Oils, ya sorry itu saya kalau saya bilang cut loss. Saya juga nggak tahu turunnya bakal ke berapa. Ini kan udah mau balik ke harga IPO nih. Lalu PMMP ya, punya posisi 480. Terus apakah ada kemungkinan untuk koreksi bawah 480 sedangkan dilihat sudah mulai masuk ke area oversold? Saya coba lihat dari stokastik ya, apakah kita sependapat atau enggak. Oversold itu kan bisa karena dia kena demand zone atau stokastiknya ya ini oversold. Terus ditunggu penjelasannya. Oke, jadi cuman bisa koreksi bawah 480 atau enggak gitu ya. Oke, menurut saya sih bisa untuk PMMP ini. Di bawah 480 potensial target berikutnya adalah 458. Kalau dia bertahan di 458 sih jadi descending triangle harusnya naik lagi. Jadi ya perhatiin aja sekitar situ. 458-nya itu atau ya kemungkinan aja ditahan di 480. Jadi anggap aja dua support yang perlu kita perhatiin, 480 dan 458. Untuk mendapatkan keputusan apakah perlu hold, averaging atau malah di cut loss. Lanjut. Agro, support resisten, udah tadi ya, 260 sama 2170 untuk supportnya. Terus support resisten untuk BBRI. BBRI supportnya 3500, udah jauh di bawah. Resistennya sekarang 3990, ambil aja 4000, karena biasanya pasti nyamperin angka psikologis. Dan lanjutannya di 4250. Tapi yang 4250-nya nggak terlalu muluk-muluk lah, 3990-nya aja dulu. Yang jelas seperti yang saya mention di awal, sentimen dari itu right issue sudah selesai ya. Kan udah trading end juga. Agro, Cleo, ini ngasih kode saham doang, nanya apaan? Cari yang lain dah. Support resistant to real temas. Oke. Untuk real supportnya 100
pas. Ya, 100 pas untuk supportnya. Resistannya pada 127. Lalu Temas support 276, resisten 338. Trim Mega ya. Oh iya bener. Untuk trim itu support 318, resistannya ada nggak di 5 tahun, nggak ada target lagi kayaknya. Untuk resistannya ya kita ambil aja highest kemarin lah di 378. Mungkin lanjutnya ke 400. Ini trennya masih naik soalnya. Lanjut lagi. MNCN nggak kasih pertanyaan juga, ya udah lalu bercanda, gue bercanda balik lah. Support resisten untuk WH. Support resistennya ya, supportnya itu 222, resistennya 274. Overall trennya masih naik. Cuma mainnya kasar ini saham. Kadang-kadang sekali turun langsung ARB dari opening sampai closing. Ada juga yang pelan-pelan dituruninnya. Tapi masih naik untuk saham WH ini. Oh ya, akselerasi ya, PPGL ya. Ya memang belakangan ini saham akselerasi banyak menarik sih menurut saya. Kalau mau buy agro udah kita jelasin juga. Lanjut. Adro bisa entry di berapa? 1.200 bulan lalu itu paling bagus buat entry. Kalau sekarang mau berapa ya? Ya mumpung ada kesempatan mungkin bisa koreksi. Di area 1.500 sampai dengan 1.475 bolehlah nyoba. Tapi lotnya kecil aja ya. Ini udah lebih riskan daripada waktu kita rekomendasikan di bulan lalu, itu beda jauh kondisinya. So kita lanjut. Harum. Targetnya. Highestnya waktu 2020 itu 7675. Kalau di atas itu udah nggak ada target lagi soalnya. Udah nggak tahu resisten barunya dibikin di berapa. ONTR tadi udah kita ulas di depan 23.000 dan 24.000. Tapi kalau nggak kena 23.000 sudah harus dijual. Karena pullback. Nanti kalau pullback kan kesempatannya beli bawah lagi gitu loh. Oke, friend W2 ya. Aduh. Ini head and shoulder loh. Jadi shoulder satunya di 23 Juni, shoulder 2-nya di 26 Agustus. Dia konfirmasi di harga 55, sekarang turun. Kira-kira ke berapa? Antara 37 atau terhenti di 39. Tapi ya untuk angka yang kelihatannya pendek, persentasenya gede sih sebenarnya untuk saham friend W2 ini. Jadi ya kalau sampai di bawah 37 mendingan jangan ditahan lagi. Karena patternnya jelek. Gitu aja sih. Tuh kan ada lagi ngasih kode saham, nggak ada pertanyaan. Kalau cariin tanggal listing sih gampang. Oke, Antam BBRI GGRM, tolong minta analisanya support dan resistennya. Antam ini juga barang sideways aja. Sidewaysnya itu di area berapa yang saya perlu kasih tahu itu. Jadi di 2130 supportnya dan resistennya 2670. Selama masih gerak di area itu akumulasi di bawah aja. Jadi sial-sialnya kalau 2670 nggak lewat, langsung profit taking gitu ya. Nah selanjutnya BBRI tadi udah. Kita ke GGRM. GGRM supportnya perhatikan di 29.925, 29.925. Untuk resistennya itu ada di 33.325. Kalau angkanya panjang gitu ya bacanya, 33.325. Tapi arahnya masih menurun ya untuk GGRM ini. Jadi kalau saya pribadi belum bisa rekomendasi, cuman paling baca yang support resisten, tapi recommended to buy enggak sih. Oke, selanjutnya SMRA apakah sudah boleh masuk dengan harga 820 closing tadi ya, 820. Oke, ini juga bisa masuk. Sebenarnya sideways juga ya. Jadi areanya itu 730 dan resistennya itu di 890. Kalau sideways mesti diingetin, mesti sabar.
Ya, yang penting udah ukur batas bawahnya. Dan pastiin tiap hari kalau mau ngecek juga asal batas bawah yang nggak lewat, nggak perlu stop loss. Tapi time frame-nya biasanya panjang. Ya ingat-ingat aja market ini aja bisa setahunan sideways-nya kan. Jadi ya bersabar aja kalau mau beli saham-saham sideways kayak begini. Yang penting selama batas stop loss yang nggak kena ya pilihannya tinggal ke atas atau masih lanjut sideways gitu. ITMG TP di berapa? ITMG berpotensi menuju 23.800. Dia ada gap di bulan April 2019. Kelihatannya sih mau nutup gap, cuman jadi kita nggak bisa bilang ini target jangka pendek, kemungkinan sampai akhir tahun baru kena. Jadi agak panjang tuh targetnya. Nah, kalau mau jual dia sekarang terserah, cuman kalau target lanjutannya 23.800. Oke, MPMX masuk sekarang gimana? Minta pendapat ya. MPMX, nah ini juga yang sideways ini dari Juni sampai minggu lalu baru berakhir. Sekarang dia support baru ada di 745, sekarang 765 kan, kalau mau nyicil boleh. Jadi masuk sekarang gimana ya, oke aja sih, belum jauh-jauh banget kan dari harga dia breakoutnya. RWNS, oh kode doang, skip. MTDL invest setahun masih bisa ya. Supportnya itu ada di 2740. Kalau ada pelemahan ambil aja, ini masih bagus banget. Trennya masih oke. Cara taunya gimana? Silakan aja trend line disambungin dari 1675 atau di tanggal 21 Juni lowestnya. Ketemuin aja sama di tanggal 6 September. Ketahuan banget MTDL masih naik sampai hari ini. Setahun mestinya masih bisa ya, setahun. Lanjut sama IPO ditanyanya resisten. Bukannya nggak bisa sih. Jadi kalau pembentukan resisten tuh ketika ada satu level harga yang emang udah nggak bisa ditembus lagi, dia naik beberapa hari di mentok gitu ya di harga itu, ya itulah resistennya. Cuman kan memang nggak akan ketahuan di hari ini juga. Berarti kalau misalnya ada saham apa gitu naik ke 100 hari ini, kalau besok dia nggak mentok di 100 lagi kan kita nggak bisa bilang itu resisten. Jadi ya pengetahuan umum aja proses pembentukan resisten tuh kayak gitu. Ya minimal kita harus lihat ada 2 kali harga tertinggi yang nggak bisa ditembus lagi untuk naik, itulah resistennya. Oke, lanjut. Adro udah, PTBA juga udah, BRPT kok turun terus ya itu udah jenuh beli ya. Nanti juga ada gilirannya lagi lah. Tapi ini kan masih ketahan nih di support 955 nih. Ya, masih oke sih sebenarnya. Kalau MTK insight-nya untuk EMTK sekilas kelihatan kayak mau naik, depan saya agak ragu sih. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas 1900 mestinya masih ada harapan untuk reversal. Itu aja view-nya untuk EMTK. Ya kita cari satu pertanyaan terakhir lah. Udah mau tutup juga kan, udah mau jam 12. Support dan resistennya Cleo. Nah ini baru demen saya kalau yang kecil. Cleo resistennya ada di 476. Supportnya 440. Cleo air minum ya. Ada saingannya juga yang sama-sama air minum tapi yang satu naik yang satu sideways. Ya Cleo sideways sih. Jadi main sabar juga sama saham yang kayak begini. Kalau mau beli, kalau enggak ya dilepas aja atau watchlist aja juga nggak apa-apa dulu karena masih di bawah 476 masih sideways. Oke. Pertanyaan tadi mengakhiri jumpa kita pada sesi 1 Pansy Action hari ini. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman semua.